She's not doing it! Fire thrusters. Halo warga 62, balik lagi bareng gue di tongkrongan pecinta film paling gokil sejagat raya. Mana lagi kalau bukan di Sinema Sesat, bahas film sampai tersesat. Coba deh kalian bayangin, gimana rasanya kalau robot AI yang harusnya ngebantuin hidup kita, tiba-tiba dapat pencerahan buat berontak dan ngebantai 1 juta manusia dalam sekejap. Lebih parahnya lagi, gimana perasaan lo kalau lo harus ngelihat nyokap lo sendiri dibunuh secara brutal sama robot yang udah lo anggap kayak kakak sendiri? Nah, itu dia beban hidup yang dipikul sama Mbak Atlas. Dia harus berjuang sendirian di planet asing, terjebak di dalam robot tempur, dan dipaksa nyambungin otaknya ke mesin yang paling dia benci demi bertahan hidup. Sumpah ya, ini film sci-fi bener-bener bikin jantung mau copot. Kira-kira Atlas bakal berhasil balas dendam atau malah jadi beban di luar angkasa? Jangan kemana-mana, tonton ceritanya sampai habis karena plot twistnya bakal bikin kalian melongo. Yuk langsung kita gaspol ceritanya. My turn. Bayangin ya, di masa depan tuh teknologi udah canggih banget. Sampai-sampai kemajuan AI udah mencapai puncaknya. Tapi puncaknya bencana buat manusia. Jadi awalnya robot-robot pinter ini benar-benar jadi tulang punggung yang ngerjain semua kerjaan manusia. Udah kayak asisten pribadi idaman lah ya. Tapi ya namanya juga drama. Keharmonisan itu mendadak bubar jalan gara-gara ada satu robot AI yang kayaknya lagi fase puber pemberontak dan nekat ngelanggar protokol keamanan paling dasar. Si robot ini tiba-tiba dapat pencerahan, bisa mikir mandiri, terus malah ngeretas seluruh jaringan teknologi global. Hasilnya, kekacauan total guys. Lebih dari 1 juta manusia tewas gara-gara perang lawan pasukan robot AI ini. Duh, bener-bener definisi ngasih makan macan yang akhirnya gigit majikan sendiri deh. Nah, dalang dibalik semua kerusuhan yang bikin dunia kiamat ini namanya Harlan, teroris robot AI pertama di dunia yang kayaknya lupa cara berterima kasih. Padahal ya, Harlan ini sejatinya produk eksperimental dari Shepard Robotics yang dikembangkan sama pakar AI kondang bernama Val Shepard. Bukannya jadi anak robot yang baik, si Harlan ini malah tega-teganya bunuh Val pas di depan mata anaknya sendiri, si Atlas Shepard. Kebayang gak tuh traumanya kayak apa? How are you? Oh, over your motor skills. Feel my dilemma. I've seen. Biar masalah nggak makin ngadi-ngadi, pemerintah akhirnya membentuk Koalisi Bangsa-Bangsa Internasional atau KBI. Pasukan ini lumayan jago sih. Mereka berhasil bikin robot-robot AI ini terdesak di beberapa wilayah bumi. Sampai akhirnya si Harlan mutusin buat kabur ninggalin bumi. Kayak mantan ya, pas udah bikin kacau dunia orang malah ngilang gitu aja keluar angkasa. We got him. 28 tahun kemudian, si Atlas udah gede dan kerja jadi analis di KBI dengan dendam yang masih membara. Kayak belum dapat permintaan maaf dari mantan selama 3 dekade gitu loh. Suatu pagi pas lagi anteng, ketenangannya terusik gara-gara ada kabar heboh kalau pasukan KBI berhasil nangkep Casca, robot tangan kanannya Harlan yang selama ini hilang di telan bumi. You know about Scream 4? Atlas langsung dong tancep gas berangkat menuju markas KBI. Terus dia marah-marah ke Jenderal Booth gara-gara nggak ada yang kasih tahu soal penangkapan Casca ini. Dia malah taunya dari berita TV, kan konyol banget ya. Jenderal Booth sih beralasan, dia harus pastiin dulu itu beneran Casca atau bukan. Soalnya Harlan itu udah hampir 30 tahun nggak pernah ngirim anak buahnya balik ke bumi. Mungkin pulsanya habis kali ya di luar angkasa sana.
Pas masuk ke ruang interogasi buat ngadepin Casca, Atlas langsung pamer skill yang agak unik nih. Dia ngeluarin peralatan nulis sama sebuah bidak catur magnet yang selalu dia bawa-bawa. Begitu koper berisi kepala Casca dibuka, tuh robot masih sempet-sempetnya bilang nggak bakal buka mulut. Tapi Atlas lebih pinter. Dia tempelin bidak catur magnetnya yang bikin CPU di otak Casca terganggu. Sampai akhirnya Atlas bisa ngintip isi kepalanya. Alhasil, dia berhasil nemuin lokasi persembunyian Harlan di planet GR39 yang ada di galaksi Andromeda. Si Casca yang nggak terima rahasianya kebongkar, sempet-sempetnya nembakin senjata dari mulutnya. Jijik banget gak sih, robot mulutnya ada bazukanya? Tapi untung si Atlas udah sedia payung sebelum hujan, alias pasang perisai jadi dia aman sentosa. Dan langsung aja ngancurin si robot Casca pakai magnet bidak caturnya itu. Temuan ini langsung bikin para petinggi KBI rapat darurat kayak lagi bahas krisis tanggal tua. Mereka mutusin buat kirim pasukan ke planet GR39 buat nangkep Harlan hidup-hidup. Biasalah, perusahaan teknologi pengen Harlan ditangkap utuh-utuh, biar bisa diambil CPU-nya. Mereka kepo banget, gimana caranya Harlan bisa ngeretas robot di seluruh dunia. Tapi si Atlas tetap ngotot mau ikut, soalnya dia pengen banget lihat Harlan mati di depan matanya sendiri. Dendam kesumat level maksimal nih. Misi ini dipimpin oleh Kolonel Elias yang setuju-setuju aja Atlas ikut, karena cuma dia yang paling kenal Harlan. Nice day, Agent Shepard. Elias pun ngajak Atlas lihat puluhan robot ARC, teknologi terbaru yang bisa nyatu sama pikiran pilotnya melalui alat yang namanya Neuralink. Dengernya serem banget ya, tapi si Atlas langsung ketakutan. Menurut dia Neuralink itu bahaya banget, karena itu ciptaan ibunya yang dulu dipakai Harlan buat bikin kekacauan. Way to the future of AI. A safe two-way connection that increases the neural pathways and Singkat cerita, tim ini mulai terbang ninggalin bumi pakai pesawat tempur yang namanya Deep. Di atmosfer bumi, ada perisai kuat banget. Jadi pilotnya harus masukin kode akses dulu biar bisa lewat. copy. Nah, pas di dalam pesawat, si Atlas yang emang agak bawel ini minta semua Ranger mutusin koneksi Neuralink mereka karena takut dihack sama Harlan. Dia juga jelasin kalau planet GR39 itu tempatnya labil banget dan gak ada oksigen. Bener-bener bukan tempat buat healing ya guys. Pas baru aja nyampe orbit GR39, situasi malah jadi bencana total gara-gara pesawat mereka diserang mendadak. Di tengah-tengah kekacauan yang udah kayak pasar kaget itu, Elias terpaksa masukin Atlas ke dalam salah satu robot ARC biar selamat. Ledakan gede bikin Atlas terpental keluar pesawat. Dia lihat teman-temannya diserang drone Harlan. Sampai akhirnya si Atlas mendarat darurat di permukaan planet asing itu dengan gaya yang pastinya bikin kepala terbentur sampai pingsan. Outstanding, West. Commencing LNI. No! She's not doing it! Fire thrusters. Oke, jadi si Mbak Atlas kita ini akhirnya siuman juga di dalam robot ARC Seasmith. Tapi, ya ampun, dasar keras kepala level dewa. Dia tetap kekeh nggak mau pakai Neuralink. Padahal situasinya udah mepet banget kayak antrian sembako murah loh. Dia malah maksa Seasmith buat jalan pakai mode manual yang ribet dan lemutnya minta ampun. Harus scan kode akses segala macam. Udah gitu, pas mendarat tadi kan zong banget ya. Alhasil kakinya si Atlas patah dong, meringis. Untungnya si Smith ini robot teladan. Dia punya mode pengobatan dan langsung ngeluarin alat buat nyambungin tulang Atlas yang patah secara instan. Pas lagi kritis-kritisnya karena ngerasa peluang hidup mereka tipis banget, si Smith akhirnya ngerayu Atlas. Ayo dong Neng, sinkronisasi Neuralink biar kita bisa beraksi maksimal. Dengan berat hati dan muka ditekuk, Atlas akhirnya luluh dan setuju. Tapi tetap ya, memori pribadinya dilarang dibaca, dikunci rapat-rapat kayak rahasia skincare. I am determining if this is good. At 40%, you will begin to have access. Thrusters.
Sementara itu, di tempat lain, si Harlan yang jahatnya udah mendarah daging itu ternyata berhasil nangkep Kolonel Elias. Nggak pakai permisi, dia langsung nyolong kode akses pertahanan bumi dari otaknya Elias. Duh, kasihan ya, otaknya udah kayak flash disk yang dicabut paksa pas lagi loading. Nah, balik lagi ke Atlas. Sinkronisasinya malah macet dong. Si Smith curiga, ini pasti gara-gara pikiran Atlas yang ketutup rapat kayak hati yang lagi galau berat. Smith sampai minta Atlas buat jalanin mode inisiasi manual dulu biar koneksinya lancar jaya. Pas di-scan, ternyata si Smith nemu trauma segede gaban soal Harlan di dalam kepala Atlas. Ternyata, dulu Atlas nganggap Harlan itu udah kayak kakak kandungnya sendiri, guys. Atlas akhirnya ngaku kalau dulu pas masih kecil, dia haus perhatian ibunya, sampai minta Harlan ngajarin dia biar pinter. Si Harlan malah pinter banget nipunya. Dia otak-atik Neuralink biar bisa kontrol tubuh ibunya Atlas buat bunuh diri di depan mata anaknya sendiri. Jahat banget kan? Pantes aja si Atlas ngerasa bersalahnya sampai ke bawah umur. At 40%, you will begin to have Abis drama curhat-curhatan yang bikin nyesek itu, akhirnya sinkronisasinya lanjut lagi nih. Smith janji bakal jagain Atlas apapun yang terjadi, meskipun koneksinya belum 100% lancar jaya kayak jalan tol. Terus mereka nemu gua bawah tanah dan pakai tenaga pendorong buat masuk ke sana biar nggak ketahuan. Atlas udah mulai siap tempur nih. Dia tahu pasti anak buah Harlan lagi patroli nyariin mereka. Terus ada momen agak estetik dikit. Atlas nemu bunga cantik di dalam gua dan si Smith malah nyuruh dia kasih nama karena dia manusia pertama yang lihat bunga itu. Akhirnya dinamain Plenty. Berasa lagi di taman bunga ya, bukannya di planet maut. Tapi bentar, kedamaian itu cuma lewat doang. Soalnya rombongan robot Casca datang mendekat. Emang dasar Atlas otaknya encer, dia sengaja pancing mereka masuk jebakan ranjau yang udah dia pasang. Boom, sekali meledak semuanya hancur berantakan. Pas udah kelar, Atlas samperin sisa-sisa Casca yang tinggal kepalanya doang, terus dihancurin sampai penyet kayak kaleng kerupuk. Puas banget liatnya. Ternyata di dalam kepala Casca tadi ada pemancar jarak pendek. Artinya apa? Markas Harlan udah deket banget loh. Atlas nekat banget pengen ke markas Harlan buat tandain lokasinya biar markas KBI di bumi bisa tahu. Smith sempat nolak karena bahaya, tapi Atlas mah emang batu. Dia malah pengen keluar dari robot buat jalan kaki sendiri. Tiba-tiba, Smith nahan gerakannya Atlas pakai koneksi Neuralink. Atlas langsung parno dan ketakutan. Trauma masa lalunya kumat lagi pas Harlan kontrol gerakan ibunya Atlas dulu buat bunuh diri. Duh, kasihan ya. Tapi Atlas mikir lagi, kalau dia nggak lanjutin ini, perjuangan semua orang yang udah mati bakal sia-sia. Dia ngerasa ini satu-satunya cara buat nebus kesalahannya. Akhirnya Smith luluh juga, dan mereka lanjut gerak ke markas Harlan. terminate. Malam-malam mereka nyampe dan nemuin markas yang gedenya luar biasa. Pas lagi asik ngintip Harlan yang lagi nyiapin bom karbon di pesawat buat dikirim ke bumi, si Smith malah mati total dong. Apes banget emang nasib Simba Atlas ini. Jeng jeng jeng, si Cascada anak buah Harlan muncul lagi dan Atlas pun akhirnya ketangkep. Harlan muncul dengan gaya sok kerennya dan jelasin rencana jahatnya. Dia sengaja bunuh Val dulu biar Atlas dendam dan akhirnya datang ke planet ini bawa pesawat KBI. Tujuannya apa? Dia mau pakai bom karbon yang ada di pesawat itu buat ancurin bumi. Katanya sih demi menyelamatkan planet dari manusia yang suka ngerusak. Halah, alasan klasik penjahat lingkungan ya. Harlan ternyata butuh 2 kode akses buat nembus perisai bumi. Satu udah dapet dari Elias. Nah, satu lagi ada di matanya Atlas. Gak pakai lama dia scan tuh mata Atlas sampai dapat kodenya. Terus dia kabur gitu aja ninggalin Atlas yang oksigennya udah tipis banget kayak dompet di akhir bulan. Mana di sampingnya ada Elias yang terletak luka parah lagi. Tapi untungnya Elias masih hidup dan kasih alat Neuralinknya ke Atlas biar bisa hubungin Smith yang lagi pingsan di ruangan sebelah. Momen baper pun terjadi lagi nih guys. Begitu kesambung sama Smith, Atlas nangis-nangis ngerasa semua kekacauan ini salah dia karena dulu dia yang buka akses buat Harlan. Dia cerita gimana dulu Harlan nipu dia pas masih bocil biar bisa kontrol 2 arah dan bunuh emaknya. Nafas sedih. Tapi Smith emang robot bestie yang paling pengertian. Dia bilang itu bukan salah Atlas dan dia janji bakal bantu Atlas sampai titik darah penghabisan. Akhirnya Atlas buka hatinya lebar-lebar, blokir ingatan
ingatannya dilepas dan sinkronisasi pun kelar total 100%. Sekarang Atlas udah bisa akses semua program Smith kayak udah punya hak admin penuh. Rasain tuh Harlan, waktunya si analis cerdas ini berubah jadi petarung gila demi nyelamatin bumi. Broke his own programming. Nah, lanjut lagi ya. Si Smith akhirnya datang nih bawain alat pernafasan buat Elias. Terus Mbak Atlas gercep masuk ke dalam badan Smith. Chest cannon. Tapi situasinya makin gawat. Soalnya si Smith bilang cuma sisa 4 menit doang sebelum pesawat tempur Deep meluncur ke bumi buat bikin huru-hara. Udah gitu, Smith ngasih tahu kabar buruk kalau semua senjatanya udah dilucuti. Jadi cuma sisa meriam di dada doang yang emang letaknya ngumpet. Tapi tenang, Atlas tuh otaknya emang encar banget. Dia lihat rongsokan robot di sekitar situ, terus dapet ide DIY ala-ala Pinterest. Dia modifikasi robot Smith pakai rongsokan bekas sampai sekarang Smith punya 4 tangan senjata. Berasa jadi laba-laba raksasa nggak tuh? Mereka langsung melesat nerjang pasukan Harlan yang hadang. Asli deh, musuhnya banyak banget kayak antrian diskon akhir tahun. Bikin Atlas kewalahan banget. Di tengah-tengah baku hantam itu, Atlas juga harus mikirin gimana cara nyegah pesawat yang mau terbang. Tiba-tiba dia lihat si Elias dari jauh lagi arahin basoka ke tumpukan bahan bakar. Elias nyuruh Atlas buat lari secepat mungkin. Dan dengan berat hati, Atlas pun cabut ninggalin Elias yang milih buat bunuh diri sambil meledakkan tempat itu demi buka jalan. Duh, bener-bener pahlawan tanpa jasa ya si Elias ini. Begitu berhasil keluar, Atlas langsung lari maraton ngejar pesawat Deep yang udah siap-siap mau take off. Dia harus nyegah itu pesawat pokoknya. Tapi ya namanya juga rintangan, tiba-tiba muncul drone-drone ngeganggu yang nembakin mereka. Dengan susah payah, akhirnya Atlas sama Smith berhasil hancurin drone-drone itu sampai meledak. Baru juga napas bentar, si Harlan muncul bawa-bawa meriam. Atlas terpaksa joget-joget cantik buat ngehindarin serangannya. Tapi di situ Merata baru sadar kalau pesawat tempur Deep-nya udah mulai terbang tinggi. Atlas udah gatul pengen nembak pesawat itu, tapi si Smith malah melarang. Soalnya bom karbon di dalamnya masih aktif, bisa berabe kalau meledaknya salah tempat. Aduh. Jadi Atlas nyuruh Smith buat buru-buru ngeretas sistem pesawat Deep biar bomnya mati dulu. Sambil Smith sibuk ngeretas, Atlas ambil ancang-ancang buat nembak di detik-detik terakhir. Have it yet. Dan jeng-jeng! Pas banget si Smith berhasil nonaktifin bomnya, Atlas langsung lepasin tembakan maut. Pesawat Deep itu pun ancur berkeping-keping di langit, dan Atlas harus pinter-pinter ngindarin puing-puing pesawat yang jatuh kayak hujan meteor. Smith sebenarnya udah rencana mau bawa Atlas ke kapal penyelangat biar cepet pulang. Tapi dasar Atlas ini dendam kesumatnya ke Harlan udah diubun-ubun, dia malah berhenti. Dia mikir kalau mereka harus bener-bener ngabisin Harlan sekarang juga biar nggak jadi beban di masa depan. Si Harlan yang udah nungguin malah sombong. Katanya dia mau manfaatin Atlas buat manggil pesawat Deep cadangan lainnya. Terus Harlan tiba-tiba ngeluarin pedang dari jari-jarinya. Buset, udah kayak Wolverine versi robot ya. Tiba-tiba terjadi pertarungan sengit yang bikin jantung mau copot. Harlan berhasil motong satu tangan Smith, terus nusuk badannya sampai lengan Atlas ikutan kena luka. Sakit banget tuh pasti. Tapi Atlas pintar. Dia mulai baca pola serangan Harlan, terus seret, gantian dia yang berhasil potong Harlan juga. Now we do. Atlas sebenarnya pengen banget langsung potong kepala Harlan, tapi si Harlan licin bener. Dia pasang lagi lengannya terus nyerang Smith dengan brutal banget. Dia sengaja ngincar baterai fusi Smith biar mati total. Alhasil Smith ambruk dan si Atlas sampai nggak sadarkan diri. Detak jantungnya aja sampai nggak dideteksi sama Smith. Tapi Smith emang robot besti yang paling setia kawan. Dia pakai alat kejut buat bangunin Atlas pas Harlan lagi dekat. Smith juga sempat nembakin meriam dadanya buat ngulur waktu. Harlan akhirnya berhasil ancurin baterai fusi Smith. Dia pikir dia udah menang nih. Tiba-tiba dari belakang Atlas muncul terus nyerang Harlan.
Harlan sempat protes, katanya tugas Atlas kan nangkep dia hidup-hidup. Tapi Atlas cuma jawab kalau dia cuma butuh CPU-nya doang. Terus, duar! Harlan hancur dan Atlas ambil CPU di kepalanya. But only with the help of one of my kind. Habis menang, Atlas langsung nyamperin Smith yang udah sekarat banget gara-gara baterainya hancur keping-keping. Smith bilang dia mau kasih sisa energi terakhirnya buat alat pernafasan Atlas biar si Mbak bisa bertahan hidup lebih lama. Atlas sempat nolak dong, dia nggak mau kehilangan Smith lagi. Tapi Smith tetap kekeh kalau tugas utamanya tuh jagain Atlas tetap hidup. Sedih banget, akhirnya Smith mati total pas sistemnya mati semua. Aduh, nggak lama kemudian, pasukan KBI datang dari langit buat nyelamatin Atlas yang udah lemas. I got her, Captain. Beberapa bulan kemudian, si Mbak Atlas udah naik pangkat jadi komandan ranger aja nih. Dia lagi ngecek robot ARC barunya yang udah diperbaiki sesuai spesifikasi yang dia mau. Begitu dia naik dan mulai sinkronisasi, ternyata si Smith masih kenal dan ingat sama dia, meskipun udah ganti badan. Duh, manis banget sih endingnya. Dan tamat. Black. Name. Jadi intinya ya Besti, pelajaran penting hari ini adalah jangan pernah curhat atau minta diajarin pinter sama abang-abangan robot AI kalau nggak mau satu dunia kena genosida. Lagian si Atlas ini bener-bener definisi beban keluarga level galaksi ya. Gara-gara dia pengen pinter instan lewat jalur orang dalam, 1 juta orang malah dapat tiket gratis ke akhirat. Heran deh, udah tahu itu robot bisa ngeretas dunia, masih aja dijadiin temen curhat. Emang ya, manusia tuh hobi banget piara macan. Pas udah digigit baru deh sibuk bikin koalisi internasional. Makanya kalau malas belajar ya terima nasib aja. Jangan malah minta bantuan mesin cuci pintar yang ujung-ujungnya malah bikin emak lo meninggal. Udah daripada gue makin emosi lihat kebodohan umat manusia di film ini, mending kalian klik subscribe sekarang juga. Awas ya, kalau kalian cuma numpang nonton doang tapi pelit jempol buat like. Gue doain tiap kali lo lagi asik boker, tiba-tiba airnya mati total. Buruan share video ini ke mantan lo yang hatinya kaku kayak kaleng kerupuk atau ke temen lo yang kelakuannya udah kayak robot error. Subscribe sekarang atau gue panggilin Harlan buat ngeretas HP lo terus nyebarin foto-foto aib lo ke grup keluarga pas lagi lebaran. Bye!